Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan kajian bahasa Arab Qurani kita. Ini ya sekarang ya ayat yang akan kita bahas yang kemarin. Oh, ini sudah. Sudah Pak. Sekarang yang B Pak, yang B. Yang ba ya sekarang. Ba. Ini sudah. Yang ba. Yang tadi Ya, yang ini ya. Anzalna nyamuk. Sama ma'in. Betul, yang ini ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita latihkan, lalu nanti kita bahas bersama-sama juga. Mari dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Iya, baik. Ada 3 kutipan ayat ya, yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ini kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Amati Al-Furqan 48. Ya, silahkan coba pahami itu dengan standar umum kita, 4 sehat, 5 istimewa. Ya, kemudian kalau ada yang ingin didalami, yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan, silahkan disampaikan untuk kita bahas bersama-sama. Oke, setelah itu, tapi mohon nanti ya supaya aman lancar kita, aman lancar kajian kita. Nanti pada saat sharing pemahaman supaya tidak overlap, tidak menanyakan sesuatu terkait dengan bentuk, terkait dengan makna, bentuk, kemudian arti, posisi dan jenis kata pada saat nanti sharing pemahaman. Ada 6 kutipan ayat ini di latihan yang keba. Kita mulai dengan 3, kemudian nanti sisanya kita lanjutkan. Al-Baqarah 222. Ada yang mau ditanyakan di situ? Tidak ada. Oke, kemudian yang terakhir ini At-Taubah 108. Silakan, jikalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi. Oke, baik. Alhamdulillah semua lancar. Untuk ayat yang pertama, nanti akan diawali oleh Bu Fauzia. Ayat yang kedua, nanti Bu Mimi. Kemudian yang terakhir nanti Bu Haida, itu untuk tahap pertamanya. Nah, jika tidak ada kendala terkait dengan pemahaman makna kata, kemudian bentuk, jenis, dan posisi kata dalam kalimat, maka mari kita dengarkan pemahaman dari teman-teman kita. Silakan Bu Fauziah, Al-Furqan 48.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri. Ya, silakan Bu Fauzia. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Iya. Dan kami turunkan air yang bersih dari langit. Iya, baik. Sekali lagi untuk dijadikan landasan diskusi. Wa anzalna minas sama'in ma'an tahuran. Dan kami turunkan air yang bersih dari langit. Ya, coba bahasa Indonesianya saja. Wa anzalna. Bahasa Indonesianya saja. Kami turunkan air. Kami turunkan air dan telah kami turunkan air yang bersih yang bersih dari langit. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Coba diulang lagi, mohon. Diulang. Kami turunkan air yang bersih dari langit. Iya, bagus. Dipahami dari mana kami turunkan? Anzalna. Iya, bentuk berapa itu? Bentuk berapa itu? Untuk satu. Anzalna. Bentuk satu, Pak. Apa yang menjadi landasan gitu untuk menduga itu bentuk satu? Kan di awal itu ada hamzah di awal. Apa tidak membuat Ibu ragu mengatakan itu bentuk satu? Dari nanya ini, Pak. Oh, dari naknya. Oke, jadi apa maknanya? Dan kalau dia bentuk satu gitu ya. Telah kami turunkan. Subjeknya apa subjeknya? Telah diturunkan. Sama. Subjeknya apa subjeknya? Ma'an air ya. Subjeknya, pokok kalimatnya di situ bicara tentang apa? Tentang air. Ada apa tentang air di situ? Air yang bersih. Ada apa dengan air yang bersih di situ? Kami telah turunkan. Minas sama. Ada air yang bersih. Ya, kami telah turunkan. Jadi mana yang lebih pokok di situ antara menjelaskan tentang apa yang kami lakukan dengan menjelaskan tentang ada apa dengan air itu. Kami turunkan air yang bersih dari langit. Pas deh, Pak. Nggak ada ide? Udah? Nggak ada ide? Nggak ada, Pak. Baik, coba lihat ya. Yang bermana air apa? Yang bermana air? Ma'an. Itu bunyi akhirnya apa? Tanwin. Ibu mah pinter. Bunyi Fathah. akhirnya tanwin. Fathah. Fathah. Pinter emang. Harus banyak menyesuaikan ini kalau yang sudah pinter. Bunyi akhirnya apa? Ya, bukan baris akhirnya apa, bukan. Iya, coba diingat-ingat. Kalau ada kata, ya, kalau ada kata yang bunyi akhirnya a, mengindikasikan kata itu sebagai apa? Subjek. Objek. Objek. Apa? Kalau ada kata yang bunyi akhirnya a, itu indikasinya sebagai subjek apa objek? Apa objek?
Subjek. Apa? Oh iya. Objek. Dari objek, Pak. Bu Haida nanti ya. Ketika nanti Objek, kalau Pak. Bu Fauziah nanti Subjek memang ini butuh sama. bantuan, nanti kita berikan bantuan. Tapi kalau selama Bu Fauziah dengan segenap tenaga dan usahanya bisa mengimbangi diskusinya, kita akan bantu beliau untuk makin mantap. Gitu. Ya, silakan Bu Fauziah diaktifkan mikrofonnya. Nanti. Ya, gimana Bu kalau bunyi akhirnya A? Sebagai objek. Iya, bagus. Berarti Ibu cari alternatif lain, jangan ke situ yang sebagai subjek. Subjek itu bahasa Indonesianya persamaannya adalah pelaku. Ya, persamaannya adalah pelaku, pokok kalimat. Dalam bahasa Arab, untuk mengidentifikasi atau mengenali pelaku, yang kemudian diistilahkan juga dengan subjek, itu bisa memanfaatkan pengetahuan kita tentang domir. Domir. Iya Pak, dari domir. Iya, oke. Itu Nah. yang akan membantu kita untuk mengenali subjek. Kami ya. Kami turunkan. Bagaimana jadinya? Subjeknya apa? Nah, di sini Pak. Bahasa, Anzalna. coba jawab pakai bahasa Indonesia. Jadi subjeknya apa? Nah, kami. Coba jawab pakai bahasa Indonesia. Sekali lagi. Apa subjeknya? Telah kami turunkan. Subjeknya saja. Kami telah. Nah, kami. jawabnya satu aja, Bu. Jawabnya satu aja. Kami sebenarnya. Oke, jadi mantapkan itu. Nanti pemahaman tentang hal ini akan punya kaitan dengan pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Gitu ya, kaitan kita dengan pelajaran kita yang akan datang. Terutama pada pelajaran ke-28. Ini sangat erat kaitannya dengan apa yang sedang kita diskusikan sekarang berkaitan dengan subjek sebuah kalimat. Nah, silakan Bu, dimantapkan. Mulailah dengan kami jika demikian. Kami telah turunkan air yang bersih dari langit. Iya, bagus. Terima kasih Bu Fauziah. Sekarang kita lanjutkan ke Ya, Pak, Bu sama. Mimi. Atau ibu-ibu yang lain, Bapak, serta kajian kita siang ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait dengan Al-Furqan 48. Silahkan, diaktifkan mikrofonnya. Iya, silakan Ibu, Bapak yang ikut pada kesempatan ini, diaktifkan mikrofonnya kalau ingin berpartisipasi. Terutama Bu Mimi, silakan Bu Mimi untuk yang kedua. Belum bisa? Oke, karena belum bisa, Bu Rian silakan, Bu Rian. Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbul Iya ya Pak. Iya, itu ayatnya. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Iya, silakan. Iya. Ya, silakan. Apa yang dipahami dari potongan ayat itu? Sesungguhnya
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci, orang-orang yang bertobat dan orang yang menyukai orang yang mutatohirin, orang-orang yang bersuci ya. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Iya, bagus. Berapa kali Ibu mengatakan menyukai? Menyukainya 2. 2. Harusnya 1 ya, Pak. Ibu bisa berkesimpulan harusnya 1 karena apa? Menyukai wa yuhibbul. Oh enggak, udah bener 2, Pak. Yang pertama ada, yang kedua juga ada. Iya, bagus. Jadi Ibu berapa kali menyukainya? 2. Yang pertama? Allah menyukai. Terus yang kedua, yang mana? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Iya, bagus. Untuk menyukai yang kedua, siapa yang menyukai? Orang-orang ya. Yang menyukai orang-orang yang kedua. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Berarti 1 aja cukup, Pak. Allah yang menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci gitu maksudnya. Oh, begitu. Iya. Bagus kalau mau pakai 1. Coba lihat itu at-tawwabin. Itu bentuk berapa dugaan Ibu? At-tawwabin bentuk 1. Apa penandanya? Penandanya bentuk 1 itu apa? AA. AA ya. A yang pertama yang mana? Huruf apa? At-tawwabin. Alif lam nggak masuk ya. Huruf A yang pertama di huruf apa? Di huruf ta ya. Huruf ta. Berarti ya. Bukan. Sebelum huruf ta ada huruf apa? Sebelum huruf ta? Alif lam. Alif lam mungkin ada di bentuk 1. Iya, makanya bukan bentuk 1. Oh, kalau gitu bentuk berapa? Bentuk 3 kali ya, Pak. Bentuk 3 itu apa? Tahu masdar. Masdar itu apa? Tar dulu, Pak. Sesungguhnya bentuk 4, Pak, atau bin. Nah. Jadi bukan bentuk 3. Bukan. Ini kan kata sifat, taubat. Jadi at-tawwabin iya, itu bentuk 3. bentuk? Oh, bentuk 3 benar, taubat kan kata kerja. Jadi at-tawwabin bentuk berapa? Bentuk 3, masdar. Bentuk 3, iya. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibenarkan. Iya. Tadi Ibu memaknai at-tawwabin apa tadi? Orang-orang yang bertaubat. Iya. Kalau kita mengatakan orang-orang, itu perbuatan bukan? Orang-orang taubat. Iya, perbuatan. Orang-orang itu perbuatan? Orang taubat perbuatan, Pak. Iya. Mana lebih dahulu Ibu ucapkan? Orang-orang apa taubatnya? Orang-orang. Berarti itu yang lebih dominan, Bu. Hmm. Berarti itu yang lebih dominan. Karena itu yang Ibu ucapkan terlebih dahulu. Tuh. Apa orang-orang itu perbuatan? Bukan. Oke. Coba Ibu tadi Sifat. mengatakan orang-orang apa? Yang bertobat. Ibu ingat, yang itu indikasi umumnya dibentuk berapa? 4. Iya, itu sebenarnya lebih kuat bentuk 4 daripada bentuk 3. Karena tadi orang-orang dan yangnya itu yang memperkuat itu dari segi itu.
Nah, kalau soal Jadi kalau- perbuatan, Mhm. soal perbuatan itu di bentuk 1 ada, bentuk 2 ada, bentuk 3 juga ada, bentuk 4 juga ada, bentuk 5 juga ada sebenarnya. Karena bentuk 4 itu kan menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Gitu. Misalnya qoro'a, masih ingat maknanya qoro'a? Qiraah. Lupa. Qoro'a, Quran, dekat banget dengan Quran. Jangan diandelin hafal matinya. Oh, Lihat aja. baca. Nah, begitu. Baca. Ya. Qoro'a, bentuk 4-nya ingat nggak? Bentuk 4. Enggak. Enggak. Bentuk 4-nya adalah qori. Ibu tahu kan, sudah jadi istilah bahasa Indonesia, apa itu qori? Oh, qori bentuk 4, Pak ya. Kayaknya Qori itu kan yang membaca Quran. Nah, yang iya, membaca itu. Quran. Iya kan, ada Itu kan membacanya orangnya. kan? Kan ada membacanya kan? Ya, membaca itu perbuatan, tapi kan kita mengatakan orang yang membaca. Membaca. Oh, begitu. Jadi karakternya pemaknaan memaknai bentuk 4 tersebut gitu. Nah, coba Jadi, lihat sekarang. Iya. Pak, jadi orang itu bisa dibilang sifat ya? Bisa masuk sifat Dalam gitu? bahasa Arab, untuk bentuk 4 itu ya untuk ya dalam bahasa Arab untuk bentuk 4 itu memang tidak satu ya. Selama ini yang sudah kita temukan di kelas kita ini ya, di kelas awam ini. Tapi kalau Ibu di kelas LBQ mah udah berapa kali itu udah nemukan. Saya kasih tahu singkat saja nanti ya untuk menunjukkan itu. Bentuk 4 itu tidak maksudnya itu bukan cuma satu gitu ya, cuma satu. Yang dekat sekali dengan bahasa Indonesia, bentuk 4 itu memang sifat. Tetapi dalam beberapa hal yang masuk kategori bentuk 4 adalah juga yang melakukan. Yang melakukan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kita dulu belajar apa? Alima, kholako. Kholako itu mencipta. Itu. Siapa yang melakukan perbuatan mencipta? Itu disebut dengan kholik. Yang kita sebut dengan pencipta. Dalam bahasa Indonesia, pencipta itu tidak langsung dipahami itu sebagai kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Karena kita tahu kalau sifat dalam bahasa Indonesia seperti besar, kecil, mudah, gitu ya. Mudah, sulit, bagus, kayak gitu sifat bahasa Indonesia. Tetapi kalau sifat dalam bahasa Arab bukan hanya sifat seperti yang tadi kita sebut. Sekedar mengingatkan bahwa insya Allah ini di buku 2 dulu, Ibu pernah belajar isim fa'il. Kalau tidak di buku 2, di buku 3. Ibu pernah belajar namanya isim fa'il. Isim fa'il itu adalah salah satu bentuk sifat, dia menunjuk kepada yang melakukan. Oke, begitu. Oke. Nah, coba lihat kemudian. At-tawwabin. Ya, kalau tasdid ya, tasdid di ta, paham kan? Latar belakangnya tasdid di ta. Iya. Iya, baik. Ada apa? Sehingga ada tasdid di situ. Apa latar belakangnya ada tasdid di situ? Maksudnya latar belakang gimana, Pak? Kok ada tasdid gitu? Paham nggak kalau pertanyaan saya? At-tawwabin. Enggak. Oke. Nanti Ibu belajar itu ya, alif lam syamsiah dan qamariyah ya. Ya. Iya, ini kan alif lam syamsiah atau wabin. Iya, lalu Ibu bandingkan bagaimana baris ketika sebuah kata didahului oleh alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah gitu. Maksudnya cara bacanya gitu? Iya. Atau gimana? Iya, cara bacanya yang kita bicarakan tadi kan tasdid itu cara baca, tasdid itu cara baca. Ya. Jadi innaullaha yuhibbut tawwabur-rahim. Enggak, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Jangan dikaitkan ke situ, kaitannya adalah taknya bertasdid.
Kalau belum, coba saya bantu ya. Di ayat ini Ibu melihat ada berapa alif lam? 1, 2. Yakin? 1, 1, 2. 1, 2. Mutatawin. 2. Samsiah sama Al-Qamariyah. Al-Samsiah sama Al-Qamariyah. Oke, yang Samsiah yang mana? At-Tawadin. Nah, gitu tuh kan. Kalau alif Al-Mutatohirin. lam samsiah gitu, huruf setelah alif lam itu bertasdid. Tapi kalau alif lam qamariyah, huruf setelah lam itu enggak bertasdid. Ya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya maksud. Paham kan apa latar belakang ada tasdid di ta itu gitu. Karena samsiah gitu. Oke, baik gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu arahnya. Saya khawatir bahwa tadi nanti nggak fokus itunya, tapi pertanyaannya begini. Nah, ada tasdid juga di wawu. Oke. Kemudian di kata yang kedua juga ada tasdid di ha. Oke. Oke ya. Nah, coba diingat-ingat dulu ya. Dulu ini lama memang. Dulu nih memang lama. Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa apa-apa karena yang baru kemarin juga kan biasa kita lupa, apalagi kalau yang lama. Jadi jangan merasa nggak enak. Nah, kalau dulu kita pernah belajar, kalau ada tasdid di kata itu mengindikasikan apa? Kalau ada tasdid di kata itu mengindikasikan double, Pak. Iya, itu dari segi cara baca, dari segi makna. Dari segi makna, diperjelas ya. Nggak tahu Pak, lupa. Lupa. Ada yang ingat? Nah, untuk mencoba untuk membangun singa yang lagi tidur, coba ibu, bapak, buka buku 1, halaman 11-10. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita. Tuh. 11-10. Iya, baik. 11-10. Sudah? Yang tasrif. Ada qoro'a gitu. Tasrif. Iya. Iya, betul. Nah, coba lihat ya. Bukan itu yang sedang kita target. Itu ada nggak yang hurufnya sama? Di mana, Pak? Di antara yang tadi di dalam tabel itu. Kata ya, maknanya berbeda, tapi huruf dasarnya sama. Semua sama ini, Pak. Oke, bagus. Kalau gitu, coba perhatikan ya. Perhatikan antara alima dan allama. Sama tidak hurufnya? Alima sama. Ya, coba. Sama. Sekarang qoro'a dengan alima sama nggak hurufnya? Lain. Nah, sekarang alima dan kholaqa sama nggak hurufnya? Lain. Nah, berarti nggak semua sama kan ya? Nah, baik. Perhatikan antara alima dengan allama. Alima apa maknanya? Mengetahui. Nah, kalau allama? Mengajar. Allama mengajar. Iya, yang pakai tasdid yang mana? Allama. Yang bermakna? Mengajar. Nah, baik. Itu, coba. Ada nggak yang mulai ingat dulu apa gitu ilmunya? Iya, pernah dulu benar-benar. Ya, jadi ini ya, tetap saya pegang pada prinsip. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak nih kalau ada, bahwa prinsip dari pertanyaan yang saya ajukan itu bukan untuk bukan menanyakan sesuatu yang ibu-ibu belum pernah pelajari. Tapi itu posisinya adalah untuk mengingatkan apa yang pernah kita kaji. Mengajar berarti. Ayo, ada yang ingat? Lupa, Pak. Oke, coba sekarang itu berimajinasi ya.
Itu tasdid itu kalau jadi angka berapa? 3. 3 itu simbol sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Oke, berarti kita itu bisa gitu. Dinalar-nalarin, diakal-akalin, berarti kalau ada seperti itu bisa mengindikasikan banyak. Karena itu bisa membantu kita untuk memahami apa beda antara alima dengan allama. Alima mengetahui, oke? Allama mengajarkan. Mana yang lebih berat tanggung jawabnya? Mengajar. Mengajar. Mana yang membutuhkan lebih banyak ilmu? Mengetahui. Lebih butuh banyak mengajar. ilmu yang mengetahui atau yang mengajar? Mengajar. Mengajar. Gitu. Bahwa alima ada ilmunya, allama juga ada ilmunya. Kalau alima mengetahui kan bisa sendiri kita. Bisa sendiri. Tapi kalau namanya allama mengajar, nggak bisa sendiri gitu. Minimal cermin lah gitu yang jadi muridnya. Gitu. Nah, coba sekarang kalau itu sudah diingat, ini ada at-tawwabin, ada tasdidnya. Kira-kira kita mau mengungkapkan dalam bentuk pemahaman bilang apa itu? At-tawwabin dengan mutatahhirin. Banyak ya Pak atau Oke, bagaimana jadinya? Kalau ada pemahaman banyak itu, kalau diungkapkan menjadi makna yang bisa dipahami, enak, kira-kira bilangnya apa? Orang-orang yang bertaubat. iya, Orang-orang yang telah bertaubat. orang-orang yang banyak bertobat gitu. Boleh. Boleh. Yang Sesungguhnya lain? Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan menyukai orang yang bersuci. Iya, boleh. Yang lain, apa idenya? Enggak, ini bukan soal ingatan nih, Jul. Ini soal kreasi, hasil pemahaman. Tadi kan udah dapet ya. Kalau udah dapet, itu mengindikasikan banyak. Ini tinggal kita ngungkapin apa. Burian langsung pakai banyak gitu. Jadi banyak bertaubat, banyak bersuci. Yang lain kan boleh gitu, pakai ungkapan lain. Enggak ada ide? Yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kalau Menunjukkan kalau banyak banyaknya sih. mana, Bu EN? Orang-orang. Kalau orang-orang itu karena bentuk jamak ini, itu malah lain cerita kalau itu. Karena at-tawwabin ini adalah bentuk jamak, kita mengatakan orang-orang. Itu beda cerita ini. Udah nggak ada ide? Enggak Pak, udah. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak bisa mempertimbangkan banyak, sering, gitu. Bisa tuh. Selalu boleh Pak, selalu Pak. Jangan, kalau selalu kan beda ceritanya. Selalu itu artinya kalau kan nggak pernah tidak senantiasa. ini. Tapi beda dengan banyak, sering, Senantiasa. jangan Boleh. senantiasa sama dengan selalu kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oh. Atau Berarti suka sering. gitu ya, suka juga bisa ya, suka bertaubat. Gitu. Jadi yang dicintai oleh Allah itu bukan sekali sekali seumur hidup gitu loh. Itu artinya bahwa begini nih, kan ini akan masuk ke dalam masuk ke makna yang mendalam. Artinya apa? Manusia itu kan sering melakukan kesalahan. Nah, coba bayangkan manusia kan hakikatnya begitu. Karakter manusia yang nggak ada manusia yang menolak bahwa dia sering melakukan kesalahan. Coba ya. Manusia sering melakukan kesalahan. Orang seperti apa yang Allah sukai? Bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, karena nggak mungkin kan, gitu. Nggak mungkin. Ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, gitu. Nah, tapi orang yang disukai oleh Allah seperti apa? Orang yang bertaubat. Tapi kalau misalnya banyak melakukan kesalahan, tapi ya sering melakukan kesalahan, tapi taubatnya cuma sekali, bagus nggak? Gitu. Ya bagus daripada nggak taubat sama sekali, gitu. Tapi yang lebih bagus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang sering bertaubat. Kenapa? Itu sebagai implikasi bahwa dia sering melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini kalau sering itu bukan berarti kesalahan yang gede-gede. Kalau namanya kesalahan gede, misalnya contohnya apa? Korupsi misalnya. Apa bisa orang setiap hari korupsi?
Enggak. Di kantornya sekali dia korupsi gitu, gede gitu, habis uang kantornya. Besok nggak bisa lagi korupsi kan dia. Ya. Ya beda kalau kecil-kecil gitu. Kalau kecil-kecil baru sering-sering banyak gitu. Bisa diikuti nalarnya. Ya. Ah gitu. Bisa, Pak. Jadi yang namanya yang Allah cintai itu dengan demikian ini memberikan kita optimisme kita bahwa realitanya kita manusia ini memang sering berbuat salah. Tetapi itu peluang bahwa kesadaran kita sering berbuat salah itu bisa melahirkan cinta Allah dengan cara apa? Sering-sering bertaubat. Ya, taubat artinya tersadar ini salah, perbaiki lagi. Ini sadar ini kurang, perbaiki lagi, minta ampun. Kan makanya diusahakan kita selesai sholat itu jangan langsung meninggalkan ya, jangan langsung berdoa. Gitu. Kita istighfar pada saat itu kita merenung kesalahan-kesalahan dan yang kita lakukan, termasuk yang tidak kita sadari. Baik, terima kasih Bu Rian untuk partisipasinya. Yang berikutnya, yang tadi kita agendakan, yang akan membahas Taubah 108 adalah Bu Haida. Bisa Bu Haida? Iya, tahu. Oke, tidak bisa, maka kita ganti. Sekarang Bu Mimi. Bu Mimi, silakan Bu Mimi. Karena Bu Haida mikrofonnya belum diaktifkan. Bu Mimi sudah terlihat aktif mikrofonnya. Tidak bisa, Bu Mimi. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Bu Sri mungkin, Bu Sri. Oh, Bu Sri juga belum diaktifkan. Bu Eti mungkin. Nomor berapa Pak? Saya baru masuk soalnya. Oh, Bu Eti baru masuk ya. Kita ganti orang. Coba Bu EN tadi. Saya dengar Bu EN mikrofonnya aktif. Silakan Bu EN. Ya. Nomor 3 ya Pak. Iya, siap Bu. Nomor 3. Saya coba ya Pak. Iya, silakan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Iya, silakan. Fihi di dalamnya rijalun yuhibbuna, orang laki-laki menyukai yatatoharun. Laki-laki menyukai membersihkan diri. Orang laki-laki menyukai yang membersihkan diri, dan Allah menyukai yang bersuci. Iya, bagus. Level pertama sudah tercapai. Sekarang coba tingkat berikutnya ke pemahaman bahasa Indonesianya saja, coba. Kalau kita ungkapkan dengan bahasa Indonesia saja, itu kan konsentrasi kita kan fokus ya ke pemaknaan, nggak terpecah. Sehingga kita bisa lebih sensitif, lebih teliti, lebih akurat di dalam menilai pemahaman kita. Berbeda kalau dengan cara yang tahap pertama tadi ya, baca Arabnya, baca Indonesianya, itu kan konsentrasi kita lebih pada arti masing-masing, belum sampai pemahaman yang enak, yang pas, yang bisa dipahami. Coba silakan Bu En. Ada 108. Begitu aja, saya bisanya nggak ngerti. Bahasa Indonesianya saja, Bu. Bahasa Indonesianya saja. Di dalamnya orang laki-laki menyukai yang membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Iya, bagus. Ya. Coba tadi,
Di dalamnya, maksudnya di mana itu nya-nya? Nggak tahu tuh, fihi, nyanya yang mana saya nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ngerti. Maka bagus Iya, Ibu nanya, fihi. gitu ya. Iya. Bagus. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan terlebih dahulu. Sehingga saya bisa enak mengatakan, coba dilihat, itu ada tulisan yang warnanya putih. Terlihat tidak? Ya. Fihi. Terlihat tidak, Bu En? Ya, fi fil masjidi. Masjidi. Iya. Berarti apa maknanya fihi? Dalam masjid. Fihi, orang yang di dalam masjid. Kita ulang lagi. Fihi tadi apa? Yang Ibu pahami apa maknanya? Di Ada dalamnya. Di dalamnya. Di Nya dalam. maksudnya Nah, apa? iya. masjid. Nyanya itu fihi ayu fil masjidi. Ayu Iya. fil masjidi. Jadi fihi maknanya? Dalam masjid. Di dalam masjid. Iya, bagus. Coba dipakai. Pelan-pelan aja. Di dalam masjid, orang laki-laki menyukai yang membersihkan diri dan Allah Oke, menyukai. cukup. Coba. Oh, iya, Nih, iya. kita rasakan gitu ya, coba. Tuh. Sampai ini aja. Sampai ya tatoharu aja. Coba. Iya. Coba. Diulang. Di dalam masjid orang laki-laki yuhibbuna Jangan ini di begitu. sini. Jangan begitu, nggak konsen, nggak fokus kalau begitu. Indonesianya aja. Sehingga nanti kita akan rasakan ada yang kayaknya belum enak gitu. Coba Bu En. Di dalam masjid orang laki-laki menyukai yang membersihkan diri. Udah enak begitu? Kurang. Coba yang lain. Apa ungkapan yang terasa lebih enak untuk dimengerti orang Indonesia? Jangan terlalu tergantung kepada apa yang sudah dipelajari dalam. Oh ya, baik Pak. Di dalam masjid orang laki-laki senang dengan yang membersihkan diri. Coba yang lain. Senang. Orang laki-laki senang bersuci di dalam masjid, boleh? Itu kejauhan ininya. Kejauhan ininya, lompatannya. Dalam masjid. Fokusnya ini aja, menindaklanjuti yang Bu En tadi sudah dapatkan. Di dalam masjid. Orang laki-laki menyukai Bersihan. bersuci. Menyukai apa? Menyukai apa? Menyukai apa? Hah? An apa tadi? Bersuci Menyukai maksudnya, apa? Pak. Menyukai apa? An itu Bersihan. bersuci. Menyukai apa, Bu? Menyukai apa? Bersihan. Bersih dan bersuci gitu. Nggak usah terlalu banyak ya, satu-satu aja idenya. Nggak usah pakai dan. Ini Biar annya sederhana. apa ya? Menyukai apa? Annya apa ya? Bersihan. Jangan begitu, jangan nanya sekarang, itu mengganggu konsentrasi kita Dalam diskusi. masjid Menyukai apa? Kebersihan. Ada laki-laki yang Menyukai kebersihan. bersuci. Menyukai Itu, Pak. apa? Kebersihan. Kebersihan. Bersihan. Burian coba. Menyukai apa? Bersuci. Nah, coba bandingkan dua ungkapan ini, mana yang lebih familiar bagi orang Indonesia ya? Menyukai bersuci apa suka bersuci? Oh iya. Suka bersuci. Nah, Bersuci. itu maksud saya. Oh. Jadi di dalam masjid ada laki-laki yang suka bersuci. Iya. Itu apa namanya? Laki-lakinya itu tunggal apa jamak? Tunggal kayaknya, Pak. Jamak. Jamak. Mana? Tunggal apa jamak? Jamak.
Rijalun. Jalun. Mana Bu En? Kita kembali ke Bu En. Itu tunggal ya, apa jamak? Kosong, Pak. Jamak, Pak. Iya. Kalau dia jamak, maka maknanya bagaimana? Banyak. Iya, Di makna dalam iya kita paham masjid, bahwa jamak itu orang- banyak. Tapi kalau kita orang- Orang maknai, laki-laki, orang-orang dalam banyak ya. Di dalam banyak. Sama Banyak. tuh satu. bagaimana jadinya? Banyak Rijal. laki-laki suka. Coba tadi Bu Rian dulu, nanti Bu EN tambahkan dari aspek bahwa dia itu jamak ya. Coba Bu Rian. Menyebutkan diri. Yang suka Suka bersuci. Bu En, pelan-pelan ya Bu En. Bu Rian coba nanti Bu En menambahkan dengan ide jamaknya. Tapi modal awalnya adalah hasil kreasi pemikiran Bu Rian dulu. Halo? Halo? Baik, kalau gitu kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi